Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gini Bu Is, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, tapi sebelumnya itu saya mau sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi akademik kali ini. Tujuan supervisi akademik ini tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, serta mengembangkan diri sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Selain itu, observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar nanti dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, kira-kira kelas mana Ibu yang akan Ibu gunakan untuk saya sebut apa supervisi? Kelas 10 TM2 Pak. Kelas 10 TM 2 ya. Nah, kapan kita melakukannya Bu ya? Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 13 Agustus. Tanggal 13 Agustus ya. 2020. Di jam keberapa buat itu? Jam ke-4 ke-5. Jam 4 sampai ke 5. Baik, berarti sepakat ya Bu ya? Iya. Kita laksanakan kegiatan supervisi akademik pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 di jam ke-45 di kelas 10 TM 2 ya. Baik. Kalau begitu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Saya ingin tujuan pembelajarannya. Iya, tujuan pembelajaran pada kegiatan nanti observasi yaitu siswa dapat menghafal surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 108 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Surat Al-Maidah ya, jadi dalam kesempatan ini tujuan pembelajaran Ibu lebih menghafal pada surat Al-Maidah ya. Iya, dan At-Taubah. Dan At-Taubah. At-Taubah ya, At-Taubah. Ya. Lalu nanti pengembangan mana yang ini Ibu capai? Jadi dari sisi apanya? Apakah dari sisi pengetahuannya, keterampilan atau apa gitu Bu? Keterampilannya. Dalam keterampilannya. Iya. Jadi siswa nanti mampu mendemonstrasikan hafalannya. Hafalannya surat Al-Maidah itu dan At-Taubah itu ya. Iya, baik. Nah, ini menarik sekali Bu ya. Nanti bagaimana nih rancangan pembelajarannya yang akan Ibu lakukan, atau strategi atau modelnya, juga metode yang Ibu akan lakukan gunakan seperti apa gitu? Metodenya saya akan menggunakan metode talaki, kemudian metode diskusi, strategi pembelajarannya nanti anak-anak dibikin kelompok. Iya, dibikin kelompok diskusi. Kemudian nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusi. Nah, ini tadi ada karakter yang talaki Bu. Model yang seperti apa talaki? Talaki itu si guru memperdengarkan ya, bacaan ayat Al-Quran surat Al-Maidah. Berarti itu mendemonstrasikan Bu ya, mendemonstrasikan bagaimana cara baca atau menghafal yang benar. Baik, nanti setelah harapan dari ini bagaimana kira-kira Bu? Harapan selain tadi sekarang tujuan harapan secara maksimal seperti apa? Harapannya ya siswa mampu atau bisa menghafal dengan fasih surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 itu. Iya, baik. Ya, dan juga bisa memahami dari isi hafalan tersebut. Ya, amin ya Bu ya. Semoga bisa terwujud harapannya. Amin. Baik Bu, berarti nanti saya akan masuk kelas Ibu ya, sesuai dengan jadwal di kelas 10 TM 2 ya. Nanti saya akan melihat dan mencatat barangkali hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Lalu setelah nanti saya mengamati ya supervisi di kelas, kita akan langsung nanti percakapan terakhir atau pasca observasi. Baik Bu Is ya, saya kira cukup ya untuk pra ini sebelum kita melaksanakan observasi. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Gimana kalau Ibu bilang tanya apa kabar, jawabnya? Alhamdulillah luar biasa Allah. Ya, ulang.
Doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jerry. Jerry. Jimmy. Sakit. Ringga. Mimin. Sakit. Kenapa pada sakit ini? Ada yang tahu sakitnya sakit apa? Ini sama Jimmy. Habis kecelakaan. Oh, kecelakaan. Ya, Kecelakaan di mana? di Cikotok. Motor? Ya. Udah ada tengok? Belum. Tengok ya, nanti kalau udah 3 hari lebih belum masuk di tengok. Lanjut Ridwan. Rizky. Rizky. Apa? Jadi surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Pelajaran selanjutnya silahkan kita baca bareng-bareng dulu surat Al-Maidahnya dan surat At-Taubahnya. Kalau misalkan di papan tulis kurang jelas, kalian boleh lihat di buku ya. So, bareng-bareng dulu. sesuai dengan kelompok kita yang minggu kemarin yang telah kita bagi ya. Jadi nanti ketika berkelompok kalian langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nih, tapi sebelum kalian berkelompok, Ibu mau nanya, ada nggak surat yang sudah kalian hafal? Surat apa aja? Misalkan di ada, kamu siapa namanya? Sofi Armen. Sofi, surat apa?
Alfaj. Alfan. Oke, bagus. Siapa lagi? Namanya? Armiara. Iya. Surat apa? Sudah. Ad-Duha. Oke, barisan sini ada yang sudah hafal? Lagi surat apa? Surat apa? Surat Atin. Atin. Oke, bagus-bagus ya hafalannya ini. Yang panjang-panjang suratnya belakang ada yang sudah hafal? Surat apa? Ad-Duha. Iya. Anak sudah pada hafal? Udah. Al-Fatihah? Udah. Oke. Anak sampai At-Takasur udah hafal semua? Udah. Cung yang udah hafal juz 30. Aduh, ibu mau jadi. Juz 30 ada yang udah hafal? Satu juz 30. Belum. Iya. Oke, tapi alhamdulillah ya kalau sampai At-Takasur udah pada hafal ya. Iya. Kira-kira ibu mau nanya lagi nih. Kenapa sih atau seberapa pentingkah atau apakah penting nggak menurut kamu menghafal Al-Quran? Penting, Bu. Buat apa? Supaya bisa jadi imam. Ih, laki-laki mah kan calon pemimpin semuanya ya. Meskipun tidak jadi presiden juga nanti akan menjadi imam di mana? Di Keluarga nanti harus bisa. Jadi minimal ya. Minimal juz 30 mah harus apa? Harus kalau misalkan kita hafal Al-Quran dan isinya, maka kita akan memiliki akhlak yang mulia. Kita akan bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga memperkuat iman dan ketakwaan, betul seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kecerdasan. Oh, ternyata ya, ibu juga baru tahu nih. Ternyata menghafal Al-Quran itu bisa meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Kalian mau cerdas semuanya? Mau. Maka harus apa? Mau. Menghafal Al-Quran. Karena nanti otaknya menjadi terlatih, ya, sehingga daya ingatnya menjadi kuat, ya. Kemudian juga mendapatkan keberkahan seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi ya, pahala ya, serta mempermudah pemahaman agama. Itu kenapa kita itu sebagai umat Islam penting untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh para hafiz yang ada di Indonesia ya, dan salah satunya adalah ini Akang Muzamil Hasbalul ya. Kalian pernah lihat nggak di YouTube? Pernah nggak lihat di YouTube Muzamil Hasbalul? Itu banyak di YouTube bacaan-bacaan Al-Qurannya. Ini 30 juz. Kemudian ada juga Taki Malik. Pernah nggak lihat? Apa ini? Pernah dengar nama-nama ini? Pernah dengar nggak? Ya, salah satunya adalah ini Akang Muzamil Hasbalul ya. Kalian pernah lihat nggak di YouTube? Pernah nggak lihat di YouTube Muzamil Hasbalul? Itu banyak di YouTube bacaan-bacaan Al-Qurannya. Ini 30 juz. Kemudian ada juga Taki Malik. Pernah nggak lihat? Apa ini? Pernah dengar nama-nama ini? Pernah Daulay? Kalau Sakit Daulay tahu nggak? Tahu. Siapa? Hah? Iya, artis apa? Nyanyi. Penyanyi, iya penyanyi. Nyanyinya apa? Ada yang itu nggak lagunya? Yang Aisyah, yang itu tuh ya. Yang Aisyah istri Rasulullah yang itu kan Sakit Daulay yang nyanyi. Kemudian Ahmad Syahid ini juga artis ya. Masa kita kalah sama artis? Artis aja pada hafal Al-Quran ya, udah ganteng, artis, kaya, hafal Quran. Kita ya gitu. Jadi yuk semangat kita belajar untuk menghafal Al-Quran ya, supaya berkah. Dan selanjutnya sekarang silahkan berkelompok. Nah, kalian metode menghafalnya
kalian bisa juga scan QR code yang ada di sini ya. Ini bacaan Al-Qur'an ya, kalian bisa nyekel di sini. Nanti keluar bacaan Al-Qur'annya kalian bisa dengarkan. Atau juga kalian kan pada bawa handphone ya, bisa lihat di YouTube. Ya, di YouTube nanti cari surat Al-Maidah dan surat At-Taubahnya, kemudian dengarkan. Dengan misalkan mendengarkan 20 kali atau 15 kali atau minimal 10 kali, insya Allah nanti bisa. Ibu aja ya, ibu yang udah tua begini nih, ibu kan awalnya tidak hafal surat ini, ayat ini, tapi dengan seringnya mendengarkan, kalian membaca ya, alhamdulillah jadi hafal ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau misalkan nanti ada yang mau nyiken, ibu boleh, ada yang mau buka itu boleh. Cenah Bu, saya mau ngedengerin bacaan Al-Quran teman-teman yang di kelompoknya, boleh banget ya. Sekarang berkelompok dulu, hafalin dulu. Ibu kasih waktu 15 menit. Boleh tadi seperti yang ibu bilang kan, mau mendengarkan dari bacaan dari temennya satu-satu, silakan. Siapa dulu ini bergiliran nih, misalkan ini siapa? So, kamu baca dulu, dengerin sama temennya yang lain ya. Gantian. Tahu bayi ya. Siap ya, waktunya udah habis nih. Silakan coba mau kelompok mana dulu yang duluan. Mau kelompok saya. Bagus. Udah siap belum? Pak? Boleh mau yang pendek dulu yang atau bagus
Kelompok ini dulu deh, yang ini dulu nih, tunjuk. Ayo. Agak majuan nggak apa-apa. Tinggal mulai. Anaknya udah. Lain. Tinggal mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya meminta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sofi Ramdhani dari kelas 10 TM2 Teknik Permesinan. Dan saya izinkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kapiani. Perkenalkan, nama saya Zara Robianti. Perkenalkan, nama saya Denis. Perkenalkan, nama saya Dr. Mana. Di sini saya akan dan teman-teman saya akan mentasbihkan hafalan Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 48. Di sini kami dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum lahum bima anzalallahu wa sallallahu bil ahwan ahwahum ma minal haqq wa ja'alna minkum siratan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atahum fastabiqul khairat walladzi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulillahu sayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sabruna illa surat dari kelompok kami. Jika ada salah kata apa kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh boleh, yang mau ke air silakan. Jangan ditahan. Silakan, boleh memberikan penilaiannya. Ya. Udah nanti saja ya. Masih ketahan nggak? Hah? Udah nggak ketahan? Kalau udah nggak ketahan boleh. Kalian memberikan penilaian dulu terhadap penampilan teman kalian. Boleh? Berapa aja? Silakan ditulis di kertas yang dibagikan tadi. Berapa? Bacakan ya. Itu kasih nilai dulu. Kasih nilai, mau nilai ada. Lima alasan. Iya, misalkan alasannya, Bu. misalkan kalian memberikan nilai 80 karena misalkan tadi bacaannya kurang kayak gitu, kurang bagus. Ayo. Iya, kayak mungkin mau kalau saya punya. Ayo. 80, kenapa kamu memberikan nilai 80?
Berdiri boleh berdiri. Kurang kompak Kurang kompak dan tidak membaca. dan tidak membaca semua. Tidak hafal semua. Oh, tidak hafal semua. Masih ada tadi yang sedikit-sedikit kurang hafal ya. Oke, sip. Kelompok 2 berapa? 5. Kenapa? Bahasanya kurang jelas. Itu aja bahasanya. Kelompok 4 berapa? Jadi Berapa? Menurut kelompok 4 berapa? 95. 95. Kenapa memberikan nilai 95? karena bagus. Karena bagus. Oke. Bagus kompak. Kompak. Iya bagus Bu. Siap. Coba kelompok 5 deh, kelompok 5 maju silakan. Berdiri di sini saya Yang lainnya akan perhatikan. mengerjakan tugas PHI yang soalnya menghafal surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Perkenalkan, nama saya Rahman, saya Rela. Perkenalkan Nama saya Dede Kurni. Perkenalkan, nama saya Kusmewan. Perkenalkan, nama saya Natul. Kami dari kelompok 5 akan membacakan surat At-Taubah ayat 48. Surat 5 dan Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimin alaihi wa haqqum bainana bima anzalallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu-malu, jangan takut dicegat nanti di jalan. Suaranya tidak berirama. Oke, kelompok 3 berapa? 80. Kompak. Agak kompak. Berapa? 79. Iya. Kenapa memberikan nilai 9? Sudah segitu saja. Oh, kelompok itu yang tampil ya. Oke. Wa
Mungkin yang harus kalian perhatikan itu adalah hukum bacaan. Ya, jadi hukum bacaannya ya. Tajwidnya, panjang pendeknya, kemudian apa namanya? Idhar idghamnya harus jelas ya. Jadi kenapa senyum-senyum ketawa-ketawa aja? Hah? Itu ya, jadi perlu kalian ingat sekali lagi di dalam membaca Al-Quran itu ada perbedaan dengan kita membaca koran atau membaca buku. Jadi membaca Al-Quran itu ada hukum bacaannya ya, itu yang harus kalian perhatikan ya. Gitu. Jadi di rumah kalian lebih sering lagi membaca, lebih sering lagi menghafal supaya hafalannya lebih lancar lagi dan hukum bacaannya lebih bagus lagi ya. Ada satu orang yang mau mewakili baca atau apa? Saya. Soleh. Siapa? Soleh. Ya, Soleh ya. Ayo Soleh, mau ke depan baca. Ayo Soleh, maju. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah mau belajar, semangat hari ini ya. Untuk belajar kita hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Untuk minggu depan kalian ulangan harian ya atau penilaian harian itu akan tes kalian hafalan surat Al-Maidah ayat 48 dan atau ayat 105 ya. Jadi penilaian hariannya hafalan surat ini, dua surat ini ya, dua ayat ini. Jadi kalian di rumah diperdalam lagi hafalannya supaya ketika nanti penilaian harian nilainya bagus semua ya. Ya Bu. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang Pak. Akhirnya kita sudah mengisi kegiatan pasca observasi ya. Namun sebelumnya, Luis, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga baik Bu. Pada percakapan pasca observasi kali ini akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses supervisi akademik yang tadi kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah lega Pak. Lega ya? Ya, Bahagia. bahagia sekali ya, bahagia sekali dengan terlihat dari wajahnya ya sumringah. Baik, ya syukur ya Bu ya kalau memang proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Menurut Ibu nih, apakah proses pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah Pak sudah. Kan lancar ya? Lancar. Urutannya sesuai dengan Prosesnya sudah prosesnya. sesuai dengan apa yang sudah saya. Iya, modelnya sesuai dengan ya. Iya. Terus hal-hal apa ya yang membuat Ibu nih merasa puas? Tadi kan puas menyenangkan ya, dan tidak puas kebalikannya, puas dan tidak puas. Menurut Ibu seperti apa dari kegiatan pembelajaran tadi ya? Kira-kira Karena alhamdulillah tujuan pembelajaran yang tadi kita pelajari di kelas pada kegiatan KBM tadi alhamdulillah hampir 90% siswa mampu menghafal surat At-Taubah ayat 105 dan Al-Maidah ayat 48 dengan lancar. Dilihat dari proses pembelajarannya, kira-kira ketercapaian kompetensinya seperti apa itu? Ketercapaian kompetensi yang mungkin Ibu sudah pahami seperti apa? Apakah tercapai kompetensi yang dimiliki oleh siswa?
tercapai Pak. Tercapai ya. Iya. Dengan maksimal tapi ya. Kalau maksimal sih enggak. Kalau maksimal kan harusnya 100%. 100%. Iya. Kalau ini masih ada beberapa siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran tadi. Ya, tadi di proses pembelajaran kan melihat tidak 100% ya. Berarti ada kesulitannya ya. Kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik atau siswa itu pada saat proses pembelajaran tadi, Bu? Kurangnya motivasi dalam belajar mungkin Pak ya. Entah pengaruh tidak senang terhadap materinya atau bagaimana gitu, karena melihat pada kegiatan pembelajaran tadi masih ada siswa yang santai gitu. Kemudian juga berleha-leha tidak mengikuti dengan baik gitu. Hanya ada juga yang Hadir, hanya ya. melihat temannya aja gitu. Ya, jadi tidak berpartisipasi dengan baik. Baik, jadi Ibu menyimpulkan tidak 100% karena memang ada ya, Iya. ada sebagian siswa yang tidak ikut aktif. Nah, mungkin ada rencana Ibu nih supaya ya berusaha 100% walaupun tidak 100%. Yang kira-kira ada rencana Ibu nggak untuk alternatif rencana supaya nanti lebih banyak siswa ikut berpartisipasi? Mungkin saya akan lebih belajar lagi, terutama khususnya di tujuan pembelajaran yang tadi. Saya mungkin akan belajar menggali lagi metode-metode yang lebih baik, yang lebih pas mungkin untuk diterapkan ke anak-anak, supaya anak-anak juga semangat dan termotivasi dalam belajarnya, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai dengan sempurna. Ya, luar biasa Bu ya, prosesnya mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Nah, kira-kira selanjutnya nih dari kegiatan tadi pembelajaran tadi, kira-kira Ibu dapat apa sih kira-kira dari kegiatan proses pembelajaran tadi yang Ibu dapatkan? Kira-kira apakah ada kepuasan atau seperti apa kira-kira? Puas sih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita melihat mayoritas sudah Iya. tercapai kompetensinya dan indikatornya hafal surat-surat yang dibahas gitu ya. Lalu Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan rencananya pertemuan berikutnya supaya lebih maksimal dalam proses pembelajarannya, rencananya? Masih dalam materi. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya rencananya saya akan melakukan tes lisan. Tes lisan ya, Iya, lisan. tes lisan mengenai hafalan surat yang tadi. Baik Bu ya. Kalau Mudah-mudahan tadi kan per kelompok, kalau besok individu gitu ya. individu. Individu. Baik Bu, kayaknya cukup untuk diskusi pasca observasi ini. Semoga apa yang direncanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, itu Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas meluangkan waktu dari kesibukan Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi untuk saya sendiri untuk yang lain. Terima kasih. Ya.